Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sila Nursyada, dengan NPM 19510223 dari kelas 6 IHMA. Pada presentasi saya pada hari ini akan membahas Konferensi Stockholm. Tanggal 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hal ini sebagai ada usulan dari Jepang dan Senegal dalam Konferensi Stockholm yang merupakan konferensi pertama di PBB soal lingkungan hidup manusia pada 1972. Konferensi tersebut berlangsung di Stockholm, Swedia. Keputusan akhir Konferensi Stockholm ialah salah satunya menyepakati penetapan 5 Juni yang merupakan tanggal pembukaan konferensi sebagai Hari Lingkungan Hidup Dunia. Kemudian kondisi pada saat itu tuh ada berbagai macam persoalan lingkungan ya. Salah satunya itu adanya wabah Winamata di Jepang. Wabah Winamata ini tuh datang dari limbah PT Cisco Corporated. Mereka menghasilkan plastik, kemudian dibuang ke dalam laut, kemudian dikonsumsi oleh ikan-ikan. Nah, setelah dikonsumsi oleh ikan-ikan ini secara tidak sengaja ya kasarnya gitu ya dikonsumsi oleh manusia yang menjadikan ikan itu bahan utama makan mereka. Kemudian terjangkitlah penyakit Winamata di Jepang ke manusia. Kemudian juga adanya kabut asap di Europe yang masif pada saat itu diakibatkan dari pabrik-pabrik yang belum tahu atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar, hanya peduli dengan ekonominya atau tentang pendapatannya saja. Kemudian juga di Konferensi Stockholm bagaimana bisa Konferensi Stockholm itu mendapatkan pengakuan secara internasional, terutama dengan banyaknya dokumen-dokumen yang disahkan. Semua acara penutupan diantaranya adalah Declaration of Human Environment yang diterima secara persetujuan bulat hasil pemilihan bersama dengan para negara yang bergabung atau aklamasi. Berikut merupakan hal-hal yang disepakati pada Konferensi Stockholm. Yang pertama ada Deklarasi Stockholm yang berisikan prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup di masa depan melalui penerapan hukum lingkungan internasional. Yang kedua adalah rencana aksi yang mencakup perencanaan dalam permukiman, pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran lingkungan, pendidikan, serta informasi mengenai lingkungan hidup. Yang terakhir ada segi kelembagaan dibentuknya United Nations Environment Program, yaitu badan PBB yang menangani program lingkungan dan berpusat di Nairobi, Kenya, Afrika. United Nations Environment Program UNEP merupakan badan perserikatan bangsa-bangsa yang mengkoordinir kebijakan mengenai alam dan menggalakkan sustainable development di dunia. Kemudian dasar hukumnya untuk Konferensi Stockholm ya. Yang pertama itu pada pasal 2-7 yang pada dasarnya menekankan bahwa the natural resources of globe are not only oil and minerals but also air, water, earth, plants and animals as well as representative samples of nature ecosystem. And second, this natural resource should be preserved in the interest of present and future generation. Man has particular responsibility to safeguard the heritage of wildlife and its habitats. The fourth, renewable resources must maintain their ability to replenish themselves, and non-renewable resources should not be wasted. The fifth, in all cases, the necessity of adequate management is emphasized. The last one is calling for a half of production of toxic waste or other matter which cannot be absorbed by environment and in particular to be prevention of marine. Pada pasal 8 hingga 25, pasal-pasal ini mengatur mengenai implementasi dari perlindungan lingkungan. Di antaranya adalah membahas situasi yang oleh negara berkembang disadari bahwa perlu adanya bantuan keuangan dan teknik kepada negara terbelakang. Kemudian ada pasal
21-26 ya. Prinsip-prinsip ini mengatur mengenai perkembangan hukum internasional. Principle 21 telah secara umum dianggap sebagai norma dasar dalam hukum kebiasaan kelingkungan internasional. Prinsip 21 ini menyatakan bahwa states have in accordance with Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources, pursue to their own environmental policy, and the responsibility to ensure that the activities within their jurisdiction or control do not cause damage to environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdiction. Kemudian pada konferensi Stockholm terdapat 24 prinsip ya. 24 prinsip ini tuh ada yang pertama, hak asasi manusia harus ditegaskan, segala bentuk apartheid dan penjelasan harus dihapuskan, dan penjajahan harus dihapuskan. Kemudian sumber daya alam harus dijaga. Ketiga, kapasitas bumi untuk menghasilkan sumber daya yang dapat diperbarui harus dilestarikan. Yang keempat, satwa liar harus dijaga. Yang kelima, sumber daya yang tidak dapat diperbarui harus dibagi dan tidak dihabiskan. Kemudian, polusi yang timbul tidak boleh melebihi kapasitas untuk membersihkan secara alami. Kemudian, pencemaran laut yang merusak harus dicegah. Kedelapan, pembangunan dibutuhkan untuk memperbaiki lingkungan. Yang selanjutnya ada negara-negara berkembang diberi bantuan oleh negara-negara yang lebih maju atau yang dirasa memiliki kemampuan untuk membantu negara-negara yang berkembang ini. Negara berkembang memerlukan harga ekspor yang wajar untuk mengelola lingkungannya. Kebijakan lingkungan tidak boleh menghambat pembangunan. Jadi kebijakannya itu tidak boleh yang sulit-sulit ya. Maksudnya jika teknologinya ada untuk sebuah negara, mohon dibantu, jangan diberi hambatan. Negara berkembang memerlukan uang untuk meningkatkan pelestarian lingkungan. Balik lagi ke yang pasal tadi ya, bahwa negara-negara itu perlu bantuan. Perencanaan rasional harus menyelesaikan konflik antara lingkungan dan pembangunan. Kemudian nomor 14, pemukiman penduduk harus direncanakan untuk menghilangkan masalah lingkungan. 16, ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk mengembangkan lingkungan. 17, sumber daya yang tidak dapat diperbarui harus dibagi dan tidak dihabiskan. Contohnya ini ada minyak ya kayaknya. Yang 18, polusi yang timbul tidak boleh melebihi kapasitas untuk membersihkan secara alami. Kemudian 19, negara boleh memanfaatkan sumber daya yang ada tapi tidak boleh membahayakan orang lain. Nomor 20, kompensasi diperlukan jika ada negara yang membahayakan. 21, tiap negara harus menetapkan standar masing-masing. Nomor 22, harus ada kerjasama dalam isu internasional. Jadi kalau misalnya nih ada suatu isu di satu negara, diharapkan negara-negara yang bergabung pada PBB itu ikut membantu. Kemudian ada organisasi internasional harus membantu memperbaiki lingkungan. Yang terakhir ada senjata pemusnah massal harus dihilangkan. Salah satunya itu nuklir ataupun salah satunya nuklir ya kalau sekarang ya. Karena nuklir ini tidak hanya membahayakan satu tempat ya, tapi juga bisa satu ekosistem. Tidak hanya satu, misalnya nih kita lagi perang di satu negara mau menyerang si kubu persenjataannya. Tiba-tiba efeknya tuh juga ke satwa-satwa yang ada di lingkungan situ. Kesimpulannya adalah hukum lingkungan internasional telah mengembangkan prinsip-prinsip yang dapat dipergunakan dalam pergaulan masyarakat internasional. Negara-negara diharapkan untuk dapat bekerja sama dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, sehingga tujuan akhir untuk tercapainya suatu kehidupan manusia di lingkungan yang sehat dan asli dapat tercapai. Pada dasarnya, negara-negara maju yang telah menguasai teknologi tinggi dalam hal pencegahan perencanaan maupun penanggulangan kerusakan lingkungan hendaknya dapat bekerja sama dengan negara-negara berkembang, khususnya dalam memberikan bantuan teknik dan bantuan ekonomi. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang dan lebihan mohon maaf. Untuk pertanyaannya bisa langsung aja ke Instagram saya ataupun WhatsApp saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.